It's my life. What's up beautiful people, balik lagi ke channel gue TV Nipi. Udah lama gue nggak nge-youtube karena memang sibuk. Nanti gue akan update kehidupan gue. Jadi sekarang gue lagi di depan danau, namanya Slierze. Ya, nanti gue akan cerita-cerita kenapa hidup gue bisa berakhir di sini. Nggak berakhir, maksudnya bisa eh bisa nyampe ke sini. Dan ini gue akan nunjukin kalau misalnya pemandangannya bagus banget. Tada. Oke, nanti kita cerita-cerita ya, dan gue akan update kenapa gue sekarang bisa tinggal di daerah sini. Dan hari ini suhunya itu sekitar 7 derajat, dingin. Dan ini gue habis pulang gereja kan, jadi ya gue sambil jalan-jalan gitu, cuman emang gak ada matahari. Cuma di sini kalau sekarang udah masuk musim semi gitu. Aduh, rambut gue acak aduh. Oke. Beautiful people, jadi sekarang gue udah sampai di kamar karena kan gue sekarang punya kamar sendiri. Sebelumnya juga punya kamar sendiri sih, cuman sekarang gue udah gak tinggal lagi sama keluarga karena sudah selesai dari program gue sebelumnya. Buat teman-teman yang ngikutin channel gue, jadi kan sebelumnya gue di Jerman ini ikutin program au pair, which is gue udah jelasin, gue udah pernah jelasin di video gue sebelumnya. Jadi program au pair kan maksimum di sini tuh 1 tahun. Dan sekarang gue udah pindah program yang namanya Ausbildung. Yeay. Jadi sekarang gue udah gak tinggal lagi sama keluarga. Oh ya, gue punya konsep baru. Setiap kali gue membuat video, gue akan sambil nge-review salah satu snack atau makanan yang ada di Jerman sini. Jadi sekarang gue lagi ditemenin sama ini coklat namanya Toffifee. Gue nggak lumayan sering sih, ini kayaknya kali ketiga deh gue makan karena sini kan banyak jenis coklat. Dan kali ini gue sambil nge-review dan gue nanti akan kasih nilai dari berapa, maksimumnya 10. Oke, jadi sebenarnya coklatnya udah pernah gue makan, kemarin udah gue makan, cuman kan ya masih lumayan banyak. Jadi kita akan ditemani oleh coklat ini meskipun tidak di-endorse, tidak apa-apa. Nah, ini jadi bentuk coklatnya tuh kayak gini. Dia tuh kayak setengah lingkaran gitu loh. Kayak setengah bulan. Nggak setengah bulan, setengah bola. Dan di dalamnya itu dia ada hazelnuts. Itu kayak hazelnuts, pokoknya kayak kacang-kacangan gitu. Gue cari dulu ini. Kayak kacang gitu, pokoknya di dalamnya ada kacang, dan ini tuh kayak lapisan karamel, dan ini coklatnya. Dan menurut gue sih ini ya manis, lumayan manis dibanding, karena di sini ada juga coklat yang kayak half bitter gitu, jadi dia kayak nggak terlalu manis, dan itu bagus buat kayak hati, jantung. Cuman kalau misalnya coklat yang manis gitu kayak buat menambah tenaga. Oke. Jadi gue akan update. Gigitnya susah gigitnya. Kenapa gue bisa ada di sini? Kenapa bisa end up my life end up here? Karena gue harus ngelakuin program ini selama 3 tahun. So, kameranya bener nggak ya? Kurang dekat. Kayaknya udah pas deh. Jadi kan waktu itu gue berakhir program gue itu bulan Februari. Jadi tanggal 28 Februari gue selesai program au pair itu, dan gue di tanggal 28 itu langsung ke Ausländerbehörde. Jadi di situ kita kayak bisa dapetin visa. Tapi sebelum dapat visa, gue apply buat namanya Fixensbescheinigung. Buat teman-teman yang emang tertarik ke Jerman, biasanya nanti kalau pindah program butuh itu juga, karena itu dia hanya berlaku selama 3 bulan. Habis itu kita mesti bikin visa.
sesuai dengan program masing-masing. Ada juga kan program lain namanya Vrijwillige Socialjaar atau FSJ. Itu juga mesti pakai Big Vision Bescheinigung dulu. Jadi gue ke Ausländerbehörde yang di tempat gue sebelumnya untuk apply Fiction Bescheinigung itu, dan gue akhirnya mendapatkan Fiction Bescheinigung selama 3 bulan berlakunya. Jadi mulailah itu 1 Maret gue pindah ke sini. Oh ya, by the way, gue melakukan Ausbildung di sebuah hotel yang ada di Jerman sebagai hotel Kauffrau. Dan di sini tuh gue mesti belajar dari semua departemen yang ada di hotel, mulai dari housekeeping, dari restoran, dari reception, dari finance, sampai sales, sampai pokoknya semuanya lah mesti gue kuasain gitu. Dan waktu itu bulan Maret gue akhirnya langsung kesini dan gue langsung kerja di bagian housekeeping. Kita tuh lebih kayak dijelasin loh, ini mesti kayak gini, dan gue kayaknya di departemen ini hanya 3 bulan karena akhirnya gue harus pindah lagi ke departemen yang lainnya. Terus waktu itu pas bulan Maret gue seminggu kerja, abis itu gue langsung lanjut 3 minggu sekolah karena di sini sistemnya blok gitu. Jadi misalnya dalam 2 minggu atau 3 minggu lu sekolah, ya lu nggak kerja, tapi tetap dapat gaji. Konsepnya tuh kayak gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya sekolah lagi, habis itu kerja lagi berapa lama, berapa minggu, habis itu baru sekolah lagi. Dan itu berlaku selama 3 tahun. Dan kita makan coklat dulu. Dan di sini gue enaknya dapat kamar sama dapat makan 3 kali. Jadi nggak usah mikirin lah mau musingin buat makanan, mau tempat tinggal. Jadi kenapa gue memilih tempat ini, karena ya semuanya kayak ya tinggal aja kerja atau misalnya sekolah, nggak mesti mikirin yang lain-lain gitu. Jadi ya fokus aja, dan semua fasilitas juga udah ada. Kayak di kamar gue udah ada TV, tempat tidur, lemari, kulkas, semua udah lengkap. Dan di sini juga laundry, bisa pakai laundry yang jadi di hotel itu ada personal laundry, jadi kita bisa nyuci baju di situ karena ada yang buat personal, ada yang buat tamu kan. Jadi gue bisa pakai tempat cuci baju di situ. Dan apalagi yang mau gue update ya. Dan gue suka tempat ini karena dia tuh deket banget sama video yang tadi itu yang ada gunung dan juga ada danaunya. Dan itu tuh menurut gue bagus banget buat healing. Buat healing ya guys, buat teman-teman yang butuh healing, jangan lupa jalan-jalan ke danau atau ke gunung. Karena kerja itu atau berhubungan dengan orang itu mengeluarkan banyak energi. So ya, jadi kan orang-orang liburan ke sini ya, tapi gue tinggal di sini, jadi kayak meskipun udah capek tapi pulang kerja bisa jalan-jalan ke alam gitu tuh kayak nyantai banget. Dan nyantai juga sih, cuman kayak ya menurut gue balance lah antara kerja sama yang lain-lain. Dan juga kalau di tempat gue itu sekolahnya nggak jauh, jadi gue tinggal naik kereta, which is cuma 3 stasiun dari sini. Dan itu dekat, hanya sekitar 11 menit. By the way, jaket gue bagus ya. Ini jaket gue beli dari Indonesia. Dan orang-orang di sini setiap kali ngeliat gue tuh kayak gue udah ada 3 orang yang bilang jaket tuh keren banget. Karena FYI nih guys, buat orang-orang di sini model baju tuh kayak kayak standar gitu. Kalau misalnya kita di Indo kan kayak ya mesti yang gimana, nggak mesti sih, kayak bisa keren lah, bisa apalah. Kacamata juga di sini kan, kalau gue kacamata gue nggak aneh sih, kacamata gue keren, jaket gue keren, sombong amat ya gitu lah. Di sini gue karena gue tempat kerjanya gue gigit kacangnya di hotel, jadi banyak ketemu orang-orang dari berbagai negara juga. Di sini juga banyak orang Jermannya. Dan
menurut gue di sini ada work life balance-nya. Jadi kalau kerja tuh sama, kalau misalnya kita Ausbildung, nama programnya Ausbildung, tapi kalau nama orangnya tuh gue Azubi. Jadi Azubi itu juga kerjanya 5 hari, liburnya 2 hari. Dan kerjanya itu per minggu, kalau di kontrak gue 39 jam. Tapi emang kerjanya nggak gitu berat, cuman ya ada muncul lagi. Cuman ya gitu-gitu dijelasin. Tapi karena gue sebelumnya punya pengalaman, jadi ya nggak gitu susah gitu. Nah, buat coklat ini gue kasih nilai 8 dari 10. Karena basically gue juga nggak terlalu suka yang terlalu manis, kan ada karamelnya ya. Gue makan coklat ini tuh bener-bener kalau misalnya gue udah kayak kelaparan, terus kayak pengen ada pengganjal. Jadi gue nggak terlalu sering beli coklat ini, karena kan kadang-kadang kalau kerja tiba-tiba lapar menyerang, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kita makan jajanan coklat saja yang gampang. Oh ya, di sini orang tuh kalau makan juga ngelihat kalorinya. Jadi nih dia bilangnya kalau misalnya dalam satu stuk yang tadi gue makan itu kalorinya itu ada 43 kalori. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Cuman kalau makan 100 gram ya 2000, enggak, kalau misalnya 100 gram kita makan dadanya 522 kalori. Daripada gue makan ini 100 gram, mending gue makan roti atau makan spaghetti atau makan nasi gitu, yang kalorinya sama. Jadi ini kayak pengganjal aja lah kalau misalnya buat jalan-jalan, terus belum nyampe, terus nggak ada makanan, ya bolehlah bawa ini buat pengganjal. Oke, balik lagi ke update hidup gue. Nah, udah, jadi sekarang gue udah masuk bulan kedua di tempat ini. Bulan keduanya udah mau habis deh, akhir bulan ini. Jadi kan Maret, April, udah mau masuk bulan ketiga bentar lagi. Dan so far gue merasa nyaman dan cocok, karena kan sebelumnya memang gue udah sempat kerja di hotel. Jadi gue udah tahu gini how to treat customer atau klien atau guest, atau gimana cara kerjanya gitu. Dan so far teman-teman di sini menurut gue juga cukup suportif. Jadi kalau misalnya di Jerman itu setiap pagi kalau kita ketemu orang pasti kita selalu nyapa, halo, selamat pagi, apa kabar gitu. Apalagi kan kalau di angkatan gue ini, gue satu-satunya Azubi, dan mereka kayak concern gitu, kayak kira-kira gue nyaman gak, apa yang gue butuh gitu. Kayak di kamar aja gue ditanyain, kamu butuh apa, kamu bilang ya. Menurut gue sih udah fasilitasnya udah cukup ya, tinggal gue melakukan juga sebaik mungkin. Oke, sampai situ aja video gue. Ada bunyi, mari kita. Jadi tadi itu kan karena gue FYI gue tinggal di lantai 4 di hotelnya. Jadi tuh semua yang kayak nggak semua sih, kayak Azubi dan juga ada beberapa orang yang masih dalam probation gitu bisa tinggal di sini. Jadi tadi ada teman gue yang nyalain musik dan itu gede, gue takutnya kena copyright. Oke, sampai situ aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ciao, sampai jumpa di video selanjutnya.